Saraswati dari mahasiswi Universitas Mercu Buana. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tutorial mengenai uji asumsi klasik pada aplikasi statistik SPSS. Dalam tahapan uji asumsi klasik ini terdapat berbagai jenis uji, seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai uji normalitas. Sebelum melakukan uji asumsi klasik, terlebih dahulu kita harus mempunyai data sekunder. Dan di sini saya sudah mempunyai data sekunder dari tahun 2011 hingga 2015 pada sektor perbankan. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yuk, simak langkah-langkahnya untuk melakukan uji normalitas. Yang pertama, kita buka aplikasi statistiknya terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste pada bagian DBS, PR, EPS, serta harga saham hingga sektor perbankan paling akhir. Kemudian kita paste pada kolom data view. Angkanya muncul semua. Jika sudah dipastikan muncul semua, bisa kita lanjut ke variable view. Nah, pada kolom variable view, untuk name-nya var 001 kita bisa ganti dengan X1, X2, X3, dan Y, seperti yang ada pada tabel data sekunder yang sudah kita buat. Kemudian untuk desimalnya kita tidak perlu ubah karena di sini saya menggunakan 2 desimal pada data sekunder. Kemudian untuk labelnya saya namai DPS, PIR, IPS, serta harga saham. Label ini didapat dari data sekunder bagian atas ini, independen. Dan untuk harga sahamnya kita masukkan yang ini. Selanjutnya kita ubah ke measure menjadi scale. Jika sudah, kita ke data view, kita mulai melakukan uji normalitas. Caranya, klik analyze, regression, linear. Nah, pada bagian dependent kita masukkan ke harga saham, pindahkan ke dependent. Dan untuk X1, X2, dan X3 kita pindahkan ke independent. Kemudian pada bagian statistik kita centang untuk deskriptif, collinearity diagnostik, serta Durbin-Watson. Kemudian kita klik continue. Pada bagian plot, untuk X ini kita isi dengan ini, kita pindahkan ke Y, dan untuk pada kolom bagian X, untuk X kita masukkan ke yang ZPRED, pindahkan ke X. Jangan sampai salah ya untuk bagian ini. Dan pada bagian standard residual plot kita checklist histogram serta normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Dan pada kolom save, bagian residual kita centang unstandardized. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari langkah-langkah yang kita lakukan tadi. Nah, pada uji normalitas terdapat 2 pengambilan keputusan. Bila titik mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke atas, itu bisa dikatakan normal.
Nah, di sini saya sudah merangkumnya dan bahwa dari data yang saya uji itu untuk titiknya dari kiri bawah ke kanan atas itu mengikuti dengan garis diagonalnya tersebut. Jadi bisa dikatakan untuk data yang saya miliki itu normal. Kita bisa lihat dari hasil outputnya. Nah, ini sama sesuai dengan yang tadi ada di bagian presentasi yang saya tampilkan. Dan bagian dan dasar keputusan yang kedua kita bisa lakukan dengan cara kita balik lagi ke data view, kemudian kita klik analyze, terus kita pilih non-parametric test, terus kita pilih legacy dialog, terus kita pilih one sample KMS. Terus pada bagian test variable di sini kita masukkan unstandardized, kita pindahkan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya, dan hasilnya 0,146, dan saya sudah masukkan ke file presentasi saya ini sesuai dengan yang data saya ambil tadi melalui uji di aplikasi statistik. Di sini dasar pengambilan keputusannya bila signifikasi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel DPS, PIR, EPS, dan harga saham disebut normal. Nah, di sini data yang saya miliki assign to tail-nya itu 0,146, berarti ini lebih besar daripada 0,05, dan data yang saya miliki bisa disebut sebagai yang normal. Kemudian kita lanjut ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Nah, caranya untuk melakukan uji multikoliniaritas yaitu kita balik lagi ke data view, terus kita klik analyze, kita klik regression, terus kita pilih linear. Untuk bagian dependen dan independen ini kita tidak usah ubah apa-apa, kita langsung ke statistik, kita unchecklist model fit, terus kita unchecklist estimate, kemudian deskriptif, dan Durbin-Watson-nya kita unchecklist. Kemudian kita checklist untuk bagian covariance matrix serta collinearity diagnostic. Jika sudah, kita klik continue. Terus pada bagian plot, untuk Y-nya kita kosongkan dan untuk X-nya kita kosongkan. Dan pada bagian standard residual plot kita unchecklist keduanya. Kemudian kita klik continue. Setelah itu pada kolom save kita unchecklist unstandardized-nya ini, kemudian kita klik continue. Setelah semuanya sudah, kita langsung klik OK. Nah, ini hasil output dari uji multikoliniaritas. Untuk uji multikoliniaritas sebagai titik acuannya kita simpulkan sebagai bila nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VEF kurang dari 10,0, maka tidak ada multikoliniaritas antar variabel bebas dalam model regresi. Yang kedua, bila nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VEF-nya itu lebih dari 10,0, maka terdapat multikoliniaritas antar variabel bebas dalam model regresi.
Nah, dalam hasil uji multicolor untuk bagian toleransi dan VF-nya ini saya sudah pindahkan ke bagian presentasi. Saya nih bisa kita lihat untuk nilainya sama ya, 0,189, 0,882, 0,200. Nah, dari data yang saya bisa disimpulkan bahwa nilai toleransi data yang saya miliki ini lebih dari 0,10 dan nilai VEF-nya itu kurang dari 10. Bisa kita lihat ya, 5,2, 1,1, 5,0. Nah, dapat disimpulkan kalau data yang saya miliki ini tidak ada multikolonialitas antar variabel bebas dalam model regresi. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan kesimpulan dapat dilihat dari gambar scatter plot. Nah, untuk cara menguji heteroskedastisitas, kita balik lagi ke data view, kemudian kita pilih analyze, kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Pada bagian statistik, kita unchecklist collinearity diagnostic serta covariance metric. Kemudian kita checklist estimate serta model fit. Kemudian kalau sudah, kita klik continue, dan pada bagian plot untuk Y-nya kita isi dengan SRESID. Kita pindahkan ke bagian Y. Untuk yang X-nya kita pilih yang ZPRED. Kemudian kita klik continue, dan untuk bagian save-nya ini kita tidak perlu ubah apapun ya. Setelah semuanya sudah, kita langsung klik OK. Nah, di sini kita langsung muncul scatter plot-nya dan gambarnya seperti ini ya. Dan ini sudah saya pindahkan ke file PPT yang sudah saya buat. Dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas jika ada pola yang jelas, yaitu seperti bergelombang, menyempit, kemudian menyebar pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di antara dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Bisa kita lihat bahwa hasil output uji heteroskedastisitas yang data yang saya miliki ini tidak menyebabkan heteroskedastisitas karena titik yang ada pada scatter plot ini menyebar dan mengikuti pola yang ada, dan bisa disimpulkan dari uji heteroskedastisitas ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita akan melakukan uji autokorelasi. Apa sih tujuan dari uji autokorelasi? Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apa yang tidak korelasi antara kesalahan pengguna pada periode tertentu dengan kesalahan pengguna periode sebelumnya. Tujuan uji autokorelasi yang saya sebutkan ini menurut Imam Ghazali ya. Dan untuk uji autokorelasi kita bisa balik lagi ke data view, kemudian kita klik analyze, kita pilih non parametric test, terus kita pilih legacy dialog, dan kita pilih yang runs. Nah, pada bagian tes variabel list ini kita isi dengan unstandardized.
kemudian kita pindahkan dan kita klik OK. Di sini muncul kolom run test di mana akan menentukan dari tahapan uji autokorelasi tersebut. Nah, kita perlu memperhatikan assign to tail ini ya. Dari data yang saya uji ini, assign to tail-nya itu 0,178. Nah, sama ya dengan yang ada di file PPT yang saya sudah buat. Dan dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali, jika nilai assign to tail-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai assign to tail-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Di sini kita bisa lihat dari uji yang saya lakukan tadi. Pada aplikasi statistik saya di sini menunjukkan 0,0178 dan sama ya sesuai dengan PPT yang sudah saya buat, yaitu 0,178. Bisa disimpulkan bahwa data yang saya miliki ini tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai assign to tail-nya itu 0,0178, yaitu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, setelah kita sudah semua lakukan untuk uji asumsi klasik, kita bisa save hasil data yang kita miliki ini. Kita klik file, kemudian kita bisa save as. Untuk save-nya ini kita memiliki dua cara ya. Nah, ini bisa kita namakan dengan namanya bebas ya, sesuai keinginan kita. Di sini saya menamakan asumsi klasik, uji asumsi klasik TB2 Yunita Kurniawati, dan untuk file penyimpanannya saya simpan di file statistik. Kemudian kita langsung klik save. Untuk cara yang kedua, kita bisa klik file, kemudian kita ekspor. Nah, di sini kita bisa pilih file penyimpanannya mau di mana. Di sini saya menyimpannya di file statistik. Terus saya beri nama uji asumsi klasik TB2 Yunita Eka Kurniawati. Kemudian kita save as tipenya, kita pilih yang Word dan kita klik save. Kemudian kita klik OK. Tunggu filenya ya tersimpan. Setelah tanda prosesnya sudah selesai, kita bisa lihat di file yang kita simpan tadi. Nah, di sini saya menyimpannya dan bisa kita lihat. Dan ini hasil dari uji asumsi klasik yang saya sudah lakukan. Dengan melakukan 4 uji, yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heteroskedasititas, dan yang keempat yaitu uji autokorelasi. Dan dari file ini bisa kita olah menjadi berbagai data yang kita butuhkan. Cukup sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.